Ya, terima kasih pemirsa, Anda telah bergabung bersama kami dalam majelis ilmu kita Damai Indonesiaku. Dan saat ini saya sudah berada di dalam masjid, di sini sudah ada bersama saya, di sini banyak sekali para alim ulama, juga takmir masjid dari Masjid Jami Baitul Muttaqin Kalisari, dan juga jamaah. Tidak terlupa di sini juga ada Ibu Camat Pasar Rebo, dan kemudian juga di sini ada juga Bapak Lurah dari Kalisari ya, subhanallah. Jadi sudah lengkaplah yang hadir di tempat ini. Nah, tadi kalau kita bicara mengenai berbagai macam permasalahan sosial, terutama yang menimpa remaja, ternyata yang terbesar adalah masalah penyimpangan seksual. Nah, bagaimana Islam melihat ini? Langsung saja kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita, Ustadz Khalil Nafis. Silakan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Muttaqin, pemirsa TV One rahimakumullah. Di tengah-tengah kita tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Agus, ada Pak Lurah, ada Pak RW, tokoh masyarakat, jamaah-jamaah Kalisari, dan ada tamu penting, rocker kita, Mbak Mel Sandi. Saya ingin sebelum memulai ceramah ini, ingin mendengarkan rocker kita itu baca Al-Quran. Sehingga nanti juga bisa menjadi teladan bagi pedangdut kita, pop kita, juga orang yang bisa nyanyi dan bisa baca Al-Quran. Tolong Mbak Mel dibacakan surat Al-Isra ayat 32. Ingin mendengarkan, mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahish. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishan. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Masya Allah. Saya ingin bertanya sama Mbak Mel, duluan belajar nyanyi atau belajar ngaji? Kayaknya duluan belajar ngaji sebenarnya. Tapi dikenalnya rocker ya. Iya, Mudah-mudahan menginspirasi bagi penyanyi lain. Amin. Yang bisa ngaji terus ngaji, yang belum ngaji ya belajar ngaji, nggak ada terlambat. Belajar tajwidnya, terus ngaji biar diasah terus ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, ayat yang dibacakan oleh Mbak Mel tadi, itulah pijakan kita untuk menjaga kehormatan. Dalam ayat itu yang tadi merdu kita dengarkan menyebutkan tentang kita jangan sampai mendekati zina, karena zina itu adalah jalan yang paling buruk dalam kehidupan. Jangankan berzina, mendekati saja tidak boleh. Apa yang dimaksud mendekati zina? Yaitu berkelakuan, pekerjaan, perbuatan, atau sesuatu yang mengarah pada perzinahan. Apa itu? Ada dua.
karena pandangan dan adanya kesempatan. Pertama, pandangan kita harus dijaga. Jangan melihat sesuatu yang dapat mendorong terhadap perzinahan. Nah, yang dilihat pun itu harus ditutupi. Jangan sampai dibuka. Jadi yang punya mata ditutup, yang punya mata dijaga, yang punya tubuh juga ditutup. Sekarang kita sering melihat Bapak Ibu pakainya pakaian bikini. Ya, Mbak Mel, bikini itu apa Mbak Mel? Wah, yang segini katanya. Ya, yang segini saja. Lalu pakainya pakaian you can see. You can see, kamu bisa lihat. Pakainya segini. Di sini kebelah segini. Itu namanya you can see my ketek katanya. Kenapa? Keteknya kelihatan. Masya Allah. Nah, ini yang mengantarkan pada perzinahan. Oleh karena itu kontes-kontes yang buka aurat tidak sesuai dengan budaya Indonesia dan tidak sesuai Islam. Karena kita tidak boleh buka-bukaan itu. Harus ditutupi. Oleh karena itu, menafsirkan tadi ayat, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, disebutkan dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Ingatlah wahai orang-orang mukmin, peliharalah pandanganmu, tahanlah pelanggaran mata pandanganmu. Wa yahfadzu furujahum, dan jagalah kemaluanmu. Itu bagian dari kehormatan. Pada ayat berikutnya 31, qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Bagi perempuan-perempuan pandangannya dipelihara, lalu kita akan bisa memelihara yang ada di bawah ini. Awal dari pandangan, turun kemana? Bukan ke hati, turunnya kemana? Ke nafsu. Disebutkan pada ayat berikutnya, wala yubdina zinatahunna. Jangan sampai dibuka hiasan itu. Ya, Mbak Mel, rocker kan tidak harus buka-bukaan kan? Ditutupin suaranya enak-enak juga dinikmati kan ya? Itu yang mengantarkan pada perzinahan karena pandangan. Pandangan yang mendorong untuk melakukan perzinahan. Yang kedua, adanya kesempatan. Maka di dalam Islam itu selain harus menutupi aurat untuk menjaga pandangan, dilarang namanya khulwah. Khulwah itu artinya mojok. Tempat gelap, mojok. Kalau ada flyover malam minggu pada mojok di situ. Itu kenapa? Khulwah. Maka kita dilarang yang bukan dengan muhrimnya boncengan. Nanti lama-lama masuk ke kos meskipun perempuannya tidak mau, jadinya apa? Diperkosa. Kenapa? Karena ada khulwah. Maka perjalanan ketika kita jalan, kita harus ada muhrimnya. Untuk menjaga apa? Agar kehormatan kita terjaga dan kita tidak mendekati perbuatan zina, apalagi berzina. Kenapa seperti itu? Karena zina itu selain merusak soal individu, juga merusak pada masyarakat. Bagaimana kelanjutannya? Damai Indonesia. Iya, baik Kiai, subhanallah. Jadi tadi apa yang telah disampaikan oleh Kiai, ya dapat kita lihat bahwa perilaku-perilaku penyimpangan tersebut memang ada faktor pemicu atau pendorongnya. Nah, permasalahannya seringkali kita dibenturkan pada satu hal yang namanya hak azazi manusia. Ketika perempuan berpakaian minim dan mungkin disapa atau dianggap kurang pantas, kemudian dikatakanlah bahwa ini adalah hak azazi sebagai manusia. Nah, bagaimana kemudian nanti kita menyikapi dan bagaimana menyikapi hak azazi ini? Apakah hak azazi ini berbenturan juga dengan hak azazi manusia yang lain? Insya Allah Ustadz nanti barangkali bisa dijelaskan ya. Bagaimana sikap kita yang sebaiknya, tentunya kita akan tetap menggali masih di majelis ilmu kita, Damai Indonesiaku.
Hadirin jemaah Masjid Baitul Muttaqin, pemirsa TV One rahimakumullah. Tadi telah kita jelaskan bahwa perzinahan terjadi karena ada pemicunya dan ada kesempatannya. Jika di antara kita beralasan bahwa ini adalah kebebasan fisik saya tidak boleh dibatasi mau pakaian apa saja, mau seperti apa saja ini tubuh saya, dan berdalih bahwa ini hak asasi, sebenarnya kebebasan itu tidak bisa dilepas begitu saja. Karena kebebasan seperti apapun akan dibatasi dengan kebebasan yang lain. Kebebasan dia untuk menggunakan atau memakai pakaiannya dibatasi oleh orang lain yang akan memandang kepadanya. Disebutkan hurriyatus syahsi mahdudatun bi hurriyatil ghairi. Kebebasan seseorang akan dibatasi dengan kebebasan yang lain. Tidak ada kebebasan yang hakiki, karena kebebasan itu pada dasarnya melahirkan keterbatasan. Kalau itu yang terjadi, maka kita sama dengan binatang. Maka untuk menghormati manusia inilah oleh Allah diciptakan aturan kita tidak boleh melakukan hubungan tanpa ikatan perkawinan, tanpa adanya pernikahan. Dan ini penting untuk menjaga silsilah nasab kita. Bapak Ibu, kita sudah kenal tidak tradisi Indonesia ada namanya marga. Ada organisasi-organisasi kekeluargaan, Bani Hashim, Bani Ahmad, Bani Abdurrahman, dan bani-bani yang lain. Satu keluarga dibuat organisasi. Kalau di Arab sudah biasa, ada Qabilah Quraisy, ada Bani Tamim. Ini adalah karena kehormatan manusia, manusia mempunyai nasab. Kalau tidak mempunyai nasab, maka sama dengan binatang. Tetapi nasab itu bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk kehormatan kita. Dan nasab itu bisa ditetapkan hanya melalui pernikahan. Sekedar contoh, tahun lalu ribut putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pasal 43 Undang-Undang nomor 1 tahun 74, anak yang dilahirkan di luar pernikahan, katanya undang-undang itu tidak ada hubungan perdata dengan laki-laki yang menghamili. Tapi dirubah oleh MK menjadi ada hubungan perdata dengan laki-laki yang menghamili dan ibunya yang hamil serta dengan kerabatnya. Kalau di luar pernikahan hanya karena tidak dicatatkan dan sah rukun syaratnya, tidak ada masalah. Tapi kalau hamil karena di luar nikah tidak ada ikatan nikah yang sah menurut Islam, ini tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili. Kelak setelah tua, tidak boleh laki-laki yang menghamili itu menjadi wali nikah dari perempuan yang dilahirkan dari anak zina itu. Meskipun setelah menzinai itu terjadi perkawinan. Umpamanya setelah hamil 2 bulan lalu dinikahkan, tetap tidak bisa ada hubungan nasab. Karena tidak mungkin nambah kuping ya. Nggak mungkin nambah tangan. Sekali jadi ya terus jadi. Dan tidak ada hubungan waris di dalam Islam. Kalau memang di luar pencatatan itu benar-benar tidak sah nikahnya menurut hukum Islam. Ini harus kita pelajari bersama bahwa kita tidak menginginkan adanya perzinahan, sehingga perzinahan itu sangat dilarang di dalam Islam. Bukan anaknya yang berdosa, tetapi laki-laki dan perempuan yang melakukan itu yang dikekang dalam Islam dan dilarang di dalam Islam. Kalau di dalam putusan itu juga diketebutkan pembuktian bisa melalui teknologi. Disebut dengan namanya DNA. Akurasi hubungan darah satu dengan yang lain itu bisa diketahui dengan pasti. 99,9%. Tetapi ilmu teknologi ini tidak bisa menetapkan hubungan nasab secara genetik iya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-waladu lil firash. Anak itu ada hubungan nasab dengan laki-laki atau dengan bapaknya ketika melalui pernikahan. Dulu juga ada di zaman sebelum Islam dan pada zaman Islam ada namanya al-qiyafah. Dari sidik tangan, sidik jari, dari kaki, bisa diketahui ini dari keturunan siapa. Tapi itu tidak dipakai untuk menetapkan hubungan nasab antara anak yang dilahirkan dengan laki-laki yang menghamili.
Apa tujuannya seperti ini? Karena ingin menyampaikan, hendaklah kita menjauhi perzinahan. Karena perzinahan itulah yang menjauhkan kita dari kemanusiaan. Kalau syirik itu adalah mensekutukan Allah dan melecehkan Allah, maka perzinahan itu adalah melecehkan dan juga menghina kemanusiaan kita. Silahkan Ustadz Agus diteruskan. Ya, subhanallah, apa yang disampaikan oleh Ya, alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam majelis ilmu kita Damai Indonesiaku. Bapak Ibu sekalian, tetap semangat tentunya ya. Insya Allah. Nah, tadi Ustadz Khalid telah menjelaskan ya perilaku penyimpangan seks, terutama barangkali dialami oleh remaja. Nah, ada hal lain yang juga sekarang sering kita lihat dan sering kita saksikan ya. Pemberitaannya ini terkait dengan masalah penyimpangan perilaku penggunaan narkoba. Nah, Ustadz Eman yang memiliki sedikit cerita dan pengalaman, walaupun kita tidak perlu menjelaskan ya Bapak ya, karena ini merupakan aib. Sama seperti Umar bin Khattab, kalau diceritakan dengan pengalaman latar belakang masa lalu akan sedih gitu. Nah, kita pengen tahu, benarnya yang mempengaruhi seseorang kemudian terjun kepada narkoba itu apa sih, atau siapa sebenarnya yang paling besar pengaruhnya? Kalau dilihat dari pengaruh ya, dilihat jelas bahwa sesungguhnya di Indonesia itu kekurangan informasi tentang narkoba. Contohnya gini, sekarang saya mau tanya kepada hadirin yang ada di sini. Kira-kira siapa yang tahu bentuknya ekstasi itu seperti apa? Angkat tangan. Ternyata masih banyak yang tidak tahu seperti apa itu bentuknya ekstasi. Jadi informasi itulah yang paling penting. Gitu kan. Ketika orang tua tidak mengetahui apa itu bentuk ekstasi, apa itu bentuk ganja seperti apa gitu kan. Jadi ketika anak-anaknya mengkonsumsi ekstasi, bahkan ada satu kasus Mas Agus. Ya. Anak itu kelihatan sakit oleh orang tuanya gitu kan. Ternyata dia ketagihan ekstasi, ketagihan obat-obat terlarang. Padahal obat terlarang itu sering dilihat oleh ibunya di atas etalase, di atas meja. Karena ketidaktahuan orang tuanya, itu dianggap obat seperti biasa gitu kan. Makanya ketika anaknya sakit, ibu minta tolong dibelikan obat gitu kan. Obatnya seperti apa? Obatnya seperti ini Bu gitu kan. Nah si ibu itu mencari obat ke apotek, ya jelas nggak ada kan. Namanya narkoba itu tidak ada di toko, nggak ada di apotek gitu kan. Karena ketidaktahuan akhirnya. Baik Ustaz, kelihatan kita tahan dulu ya. Barangkali kita akan lebih jelas lagi nih ya. Dengan menyimak tayangan yang satu ini, Viti, setelah itu nanti akan kita bahas lagi. Seberapa jauh sih pengetahuan kita tentang hal yang disebut dengan narkoba. Yuk kita saksikan. Ini adalah fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Tentunya Islam memiliki jawaban terhadap segala permasalahan yang muncul, termasuk permasalahan yang dialami terutama sebagai oleh remaja ini. Nah, kita kembali ke kasus narkoba. Yang pertama adalah pengetahuan yang kurang terhadap apa itu narkoba dan juga jenis-jenis dan segala macamnya Ustadz ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan berarti pengetahuan perlu tahu sampai menikmati, tetapi barangkali perlu hanya sekedar tahu seperti apa. Sehingga kalau ada di depan mata bisa ketahuan. Nah, itu yang pertama. Kedua, saya pengen tahu juga bagaimana kaitannya dengan pengaruh lingkungan Ustadz. Barangkali dari pengalaman Antum juga bisa disampaikan. Baik, saya flashback sedikit tentang kisah awal saya mengenal narkoba ya. Dan minuman keras. Waktu itu saya sebetulnya tidak kenal sama sekali apa narkoba ataupun minuman keras. Ketika saya hendak bermain dengan, biasa kalau anak muda malam minggu kan suka nongkrong gitu kan. Tapi walaupun begitu, saya nggak pernah mengkonsumsi narkoba ataupun minuman keras. Nah, ketika saya ke rumah teman saya untuk ngajak main, nongkrong, kebetulan teman saya itu sudah tidak ada di rumah. Nah, yang ada di rumah itu adalah kakaknya. Jadi, kemudian daripada bengong sendirian malam minggu di rumah, gitu kan, namanya gue anak muda ya, ibu-ibu, bapak-bapak,
pernah mengalami hal ini. Ya lebih baik dia mengajak saya gitu kan untuk ya daripada nggak main malam minggu mending nongkrong lah sama gua gitu kan. Akhirnya ya daripada bongong juga ya saya ikutin juga. Nah ketika nongkrong itulah tiba-tiba dengan teman-teman yang lebih tinggi usianya daripada saya, mereka patungan uang. Ayo patungan. Saya nggak tahu patungan itu untuk apa gitu kan. Ternyata patungan itu untuk membeli minuman keras. Dan ketika ada minuman keras saya kan nggak tahu gitu kan. Karena ketidaktahuan saya kemudian ya cobalah kita yang lain-lain minum gitu kan. Saya juga kok masa nongkrong nggak minum gitu kan. Gengsi dong gitu kan, anak muda gitu ya. Akhirnya saya cobain cicipin. Ternyata namanya minum itu nggak enak Bu, Bapak. Sama sekali nggak enak gitu kan. Ketika masuk ke tenggorokan tuh sakit, pahitnya bukan main gitu kan. Tapi ketika merasakan efeknya, halusinasi gitu. Oh kayaknya enak juga nih gitu kan. Mulai itu terangsang dengan pengaruh minuman obat, minuman keras gitu kan. Jadi seperti itu awal mula saya mengenal pengaruh lingkungan. Barangkali satu ada yang mau disampaikan juga. Bertanya. Seringkali kita menyaksikan antara pesta narkoba dengan pesta seks, mohon maaf, dengan penyimpangan seks di luar nikah itu. Ada hubungannya enggak, Ustaz Eman? Wah jelas sekali, namanya orang sudah terpengaruh oleh minuman keras ya, dan narkoba itu dia akan menganggap semuanya itu milik dia gitu kan. Tidak ada rasa takut gitu kan. Ketika pernah kasus Ustaz. Ketika itu ada teman saya gitu kan, nonton layar tancap Bu. Namanya di kampung layar tancap kan rame ya. Udah gitu dia lapar. Kemudian dia masuk ke dapur orang, sangkanya dapur dia makan aja enak. Oke. Seperti itu, jadi pengaruh lingkungan sangat berpengaruh sekali gitu. Ya, kita masih pengen banyak berbagi, tapi kita harus jeda dulu. Yang jelas bahwa ternyata ketika orang dipengaruhi oleh minuman keras, maka tidak punya kontrol. Termasuk pada Viti tadi kita lihat, kasus tabrakan itu salah satunya, ataupun kebanyakan terjadi karena tidak kontrol ya Bu ya, ketika membawa kendaraan. Nah, seperti apa selanjutnya? Bagaimana Islam menjawab terhadap permasalahan ini? Ya, pil apa yang kira-kira bisa untuk menyembuhkan masyarakat? Nanti akan kita dengarkan kembali tausiah dari guru kita setelah yang satu ini. Tetap bersama kami dalam majelis ilmu kita, Damai Indonesiaku. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi. Wa yanalul barakat kullu man salla alaihi. Wa yanalul barakat kullu man salla alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi. Wa Ya, alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam majelis ilmu kita Damai Indonesiaku. Nah, di awal tadi ya kita sudah mendapatkan penggambaran bahwa perilaku seks ini ternyata merusak silsilah atau nasab dalam Islam. Dan juga terkait nanti juga dengan pembagian harta warisan tentunya. Nah, itu terkait dengan masalah seks bebas. Sekarang bagaimana dengan narkoba? Nah, ini juga kita akan mendengarkan penjelasan dari guru kita. Kalau narkoba atau penyimpangan yang sifatnya seperti ini, apa yang kemudian dirusak? Nah, silakan Ustadz untuk menyampaikan. Ya, terima kasih Ustadz Agus. Dari narkoba itu biasanya paling banyak menggunakan jarum suntik. Ya, dan narkoba itu biasanya meracuni otak. Di dalam Islam disebut dengan hifdzul akli. Tujuan syariat itu memelihara akal kita. Kalau akal kita sudah tidak lagi fungsi, kita bisa lebih hina daripada binatang. Kalau tadi zina itu untuk hifdzun nasabi, untuk memelihara nasab, itu juga bagian dari maqasidus syariah kita. Ternyata ada data Bapak Ibu, dari orang yang menggunakan narkoba dan jarum suntik itu paling banyak. Ternyata akibatnya ada HIV/AIDS. Penyakit yang belum diketemui obatnya dan matinya lama pelan-pelan. Itu ternyata pada tahun 2012 saja dalam
data Kementerian Kesehatan sudah ada 21.591 dari HIV AIDS ini. Dan seperti tadi ketika orang mabok itu nggak ingat apakah halal atau haram itu seperti apa. Biasanya berzina. Dan ternyata remaja Indonesia dalam survei BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 63 di 33 provinsi, 63% sudah pernah melakukan hubungan seks. Naudzubillah. Dan 21,2% sudah pernah melakukan aborsi. Dan biasanya masa depannya seperti ini hancur dan menjadi pelacur. Saya tidak menyebut PSK ya, terlalu santun. Pelacur. Itu ternyata jumlahnya yang terdata ada 272.000. Di Indonesia yang tercatat, yang nggak tercatat mungkin lebih banyak. Kalau seperti ini kemanusiaan kita sudah dihancur, akal kita dihancur, tidak mungkin kita mampu bersaing di dunia internasional. Jangankan internasional, nasional pun juga tidak. Bahkan di bawah, coba lihat kita. Sekarang ini penduduk kita sudah 237,6 juta. Nyari 11 orang pemain sepak bola yang hebat susah. Kalah terus sepak bola kita. Ini Mas Agus ketawa karena sering nonton sepak bola. Gergetan ke Malaysia, kalah terus kita kan. Nah bagaimana sebenarnya Islam itu sudah mendorong kita agar khawatir jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Ini ada pada surat An-Nisa ayat 9. Mari rocker kita diminta baca Ustadz Agus. Ini biar nanti juga menginspirasi para penyanyi kita rajin membaca Al-Quran. Silakan Mbak Mel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق Allahul Azim. Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sering membaca Al-Quran dan selalu membaca Al-Quran. Amin. Dan kita kelak mendapat syafaatnya Al-Quran. Amin. Keluarga kita mendapat syafaat Al-Quran. Yang membaca mendapat syafaatnya. Yang mendengarkan mendapat syafaatnya. Setelah membaca Al-Quran, dimengerti Al-Quran itu. Setelah dimengerti, diamalkan Al-Quran itu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Wal yakhsha, hendaklah kita takut. Khawatir. Law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan, meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Ibu-ibu, bapak sekalian, kita akan khawatir anak kita itu tidak mampu bersaing. Masa depannya kita dicarikan warisan sebanyak-banyaknya agar nanti hidupnya layak. Agar dia juga bisa menjadi orang yang sama dengan orang lain. Ingin lebih hebat dari bapak ibunya. Itu sudah menjadi karakter kita. Maka kita harus persiapkan generasi kita. Harus dijaga dua hal minimal. Hifdzul akli wa hifdzun nasabi. Memelihara akal dan memelihara keturunan. Biasanya gara-gara kita ini tidak memelihara nasab, bukan hanya efek pada individu tapi masyarakat juga. Membuat dirinya itu kurang pede, membuat dirinya merasa bersalah, merasa bermacam-macam sehingga efeknya dia tidak bisa bermasyarakat. Di masyarakat pun karena dia tidak bisa mengembangkan diri malah menjadi beban bagi yang lain. Maka kita harus singkirkan ini semua, harus kita tingkatkan generasi kita. Dari mana diawalinya?
harus dimulai dari keluarga kita. Keluarga kita, Bapak Ibu, evaluasi. Apakah kita lebih akrab dengan anak-anak kita, atau jangan-jangan anak-anak kita lebih akrab dengan Facebook dan Twitternya? Sekarang ini, yang lahir sekarang ini sudah generasi digital native. Dengan sendirinya dia sudah menjadi anak-anak generasi digital. Anak saya Aisyah baru umur 2 tahun setengah, iPad saya banyak yang nggak bisa mengoperasikan, anak saya bisa. Handphone istri saya itu tidak bisa dioperasikan oleh ibunya, tapi anak saya bisa mengoperasikannya. Jangan sampai pulang ke rumah, anak kita malah sedih, diomeli oleh bapak ibunya, tidak bisa komunikasi dengan bapak ibunya, malah dia komunikasi dengan Facebook. Allah mamengol. Allah bapak saya ngomel, Allah sok hebat bapak saya. Dia nggak berani ngomong langsung, tapi curhatnya ke Facebook dan Twitter. Kita harus mulai dari keluarga, bagaimana kita mengembangkan keluarga kita, jangan kemana-mana, damai Indonesiaku. Ya, subhanallah. Tadi seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Khalil, bahwa permasalahan-permasalahan sosial apabila dibiarkan akan menyebabkan generasi muda kita akan menjadi hancur. Dan bahkan betul juga beliau sampaikan bahwa manusia itu bisa lebih rendah daripada binatang, Ustadz ya. Seperti yang disampaikan dalam surah Al-A'raf ayat 179. Ulaika kal'an al-ambal hum adhal gitu. Bahwa manusia itu seperti binatang ternak dan bahkan lebih rendah lagi. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan manusia yang bermanfaat? Khairun anfa'hum linnas, tentu akan sulit apabila generasi kita mengalami kebobrokan moral yang seperti itu. Masih ada PR. Bagaimana keluar dari permasalahan tersebut? Nanti kita akan mendapatkan solusinya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap bersama kami masih di Majelis Ilmu Kita, Damai Indonesiaku. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza maqlabi, antal murtaja, ya Masihah, isfa'lana lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza maqladi, antal murtaja. Hadirin jemaah Masjid Baitul Muttaqin, pemirsa TV One rahimakumullah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita memelihara kehormatan kita. Lalu kalau ternyata fenomenanya remaja kita, kondisi kita masih belum bisa bersaing, ini tanggung jawab siapa? Kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, tapi kita harus bersama-sama, maju bersama. Artinya ini menjadi tanggung jawab kita bersama, pemerintah, DPR, masyarakat, utamanya adalah keluarga. Maka tugas pemerintah adalah memprotek hal-hal yang akan mengganggu kehidupan keberagamaan kita dan budaya kita. Maka situs-situs yang merangsang dan mendorong terjadinya perzinahan segera ditutup. Acara-acara kontes yang hanya buka aurat itu tidak perlu diadakan di Indonesia. Karena manfaatnya tidak besar bagi Indonesia. Praktek penegakan hukum bagi yang melanggar hukum segera ditutup. Itu tugas pemerintah. Karena kita bernegara ada tujuan bersama. Dewan kita sebagai wakil kita harus menyampaikan aspirasi dan membuat regulasi di kita. Bagaimana terjadinya perzinahan bisa ditolak, bisa ditutup, terjadinya minum-minuman dan termasuk mabuk-mabukan bisa ditutup. Diciptakan regulasi yang baik. Saya mendorong RUU, Rencana Undang-Undang KUHP, pasal 422 berkenaan dengan kumpul kebo. Kalau kebo jangan dikumpulin, Bu.
Kalau kebo jangan dikumpulin, Pak, itu bau. Karena di KUHP yang lama dikatakan perzinahan kalau orang punya pasangan dan kalau diadukan. Kalau suka sama suka tidak dianggap perzinahan. Itu namanya ngambil dari hukum Islam separuh-separuh. Sepotong-sepotong. Islam menyebutkan pergaulan bebas. Lalu hubungan intim di luar perkawinan itu disebut zina. Dan tidak perlu ada delik aduan. Sama dengan pencurian, yang penting ada bukti dia melakukan perzinahan, itu harus diberantas oleh kita kalau ingin menegakkan kebenaran di muka bumi Indonesia ini. Maka regulasi inilah yang ditunggu oleh kita. Jangan diayun, diambil yang enak, ditinggal yang lain. Masyarakat sebagai kita yang akan nanti milih, pilihlah orang-orang yang bisa dipercaya. Karena pilihan itu ada tanggung jawab bagi kita. Jangan milih yang bayar. Pilihlah yang kira-kira bisa membawa amanah kebaikan itu, amanah agama kita, norma kita. Kita bernegara bukan persoalan pragmatis makan sekarang, tetapi kebelakangan generasi kita hancur. Tadi sampaikan bacaan Mbak Mel, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Khawatir, kita harus berhati-hati meninggalkan generasi yang lemah. Bukan hanya persoalan makan, tapi moral dan peradaban pun juga kita harus junjung. Berikutnya adalah keluarga. Tanggung jawab keluarga. Tadi kita sampaikan jangan sampai kita ini, anak-anak kita ini lebih akrab dengan digital itu, dengan media-media itu daripada bapak ibunya. Bapak ibu tidak sekedar dengan ngomel saja, marah saja, tidak. Tetapi kepada anak harus kita ajak komunikasi yang baik. Pelajaran yang bisa diberikan kepada anak-anak kita adalah pelajaran sex identity, identitas seks. Laki-laki ya harus maskulin, perempuan ya harus feminim. Emansipasi gender tidak berarti laki-laki harus feminim, kemayu kayak perempuan, perempuan tidak seperti hanya laki-laki jantan, lalu yang laki-laki jangan sampai kemayu kayak perempuan. Maka Rasulullah SAW melaknat la'anallahu minar rijali al-mutasyabbihina bin nisa. Wa la'anallahu al-mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Laki-laki yang penampilan corak perempuan itu dilaknat oleh Allah. Perempuan pun yang bercorak laki-laki juga dilaknat oleh Allah. Dan ini yang seringkali menjadi pangkal penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu Allah sudah menciptakan laki dan perempuan tidak untuk saling menginjak, tidak saling mengeksploitasi. Tetapi satu sama lain itu bekerja sama. Tidak untuk saling beradu antara keduanya ini. Itu yang disebut dengan sex identity. Oleh karena itu, kalau anak sudah dewasa, dipisah antara laki dan perempuan. Kamarnya jangan satu kamar. Jangan disuruh sembarang masuk ke kamar bapak ibunya. Ada waktu-waktu tertentu yang boleh masuk ke kamar ibunya. Kalau sudah kondisi bisa dimasukin oleh anak-anak, silahkan masuk ke kamar bapak ibunya. Diajari nutupi aurat laki-laki, aurat perempuan. Dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia untuk ciuman. Dengan bapak ibunya, dengan mahramnya nggak ada masalah. Tetapi dengan orang lain tidak bisa cipika-cipiki itu. Ya, cipika-cipiki itu bukan budaya kita. Nah, itulah yang harus ditanamkan kepada keluarga kita sehingga kita bisa memprotek diri di samping masyarakat, pemerintah juga melakukan protek. Tapi yang lebih utama adalah protek dari diri kita sendiri dan dimulai dari mana? Komunitas terkecil yang namanya keluarga. Dan keluarganya pezina, keluarga pemabok itu biasanya tidak bisa harmonis dan tidak bisa menciptakan hal yang seperti itu. Kita lanjutkan ke Ustadz Agus, sudah menunggu. Silakan Ustadz. Iya, terima kasih Ustadz.
Alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda tetap bersama kami masih di Majelis Ilmu Kita Damai Indonesiaku. Baik, kita akan memberikan kesempatan kepada jamaah ya Masjid Baitul Muttaqin untuk bertanya. Ya, silakan Pak, tolong berdiri, tolong sebutkan namanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sefran. Saya ingin bertanya kepada Ustadz, bagaimana jika terjadi kasus pemerkosaan, itu dikaji cara berpakaian perempuan itu. Ketika terbukti perempuannya emang berpakaian mengundang, dua-duanya itu dihukum. Bukan untuk pada pemerkosa, tetapi agar kaum hawa lebih memperhatikan lagi cara berpakaiannya. Gitu. Terima kasih Ustadz. Iya, terima kasih. Berikutnya silahkan dari kaum ibu nih. Ya, mangga silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haja Muhani. Saya bertanya kepada Pak Ustadz, bagaimana mengenali tentang narkoba kepada anak cucu kita dan bagaimana mengatasinya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja silakan Ustaz Halil. Ya, saya mau dimulai dari Ibu. Silakan. Bagaimana cara mengenal ya Bu Hani katanya. Saya juga nggak kenal Bu. Jadi kalau saya mau kenalin saya nggak kenal kan susah. Tapi yang jelas begini Bu, kita ini jangan mengkonsumsi sesuatu yang kita tidak tahu. Itu yang pertama. Jadi kalau ada sesuatu yang kita tidak tahu dibuat dari apa dan bagaimana dan prosesnya seperti apa, kita jangan mudah jajan. Jangan mudah makan itu. Itu kita. Tetapi sebaiknya kita juga mencari tahu dari mana bisa informasi-informasi di luar. Oleh karena itu bagian dari tanggung jawab pemerintah, ada badan anti narkotika kan, ada BNN itu perlu menjelaskan bahwa seperti ini tidak boleh dikonsumsi. Seperti ini tidak boleh beredar. Lebih daripada persoalan sosialisasi, pemerintah juga memprotek. Jangan sampai ini masuk ke kita. Yang lewat sini tidak boleh masuk, tapi yang lewat sini nggak ketahuan masuk. Nah ini nih harus kita tahu. Maka oleh karena itu kita harus waspada diri sendiri, pemerintah harus memprotek. Yang kedua, berkenaan dengan masyarakat. Ketika ada tingkah laku yang beda-beda, ada kehidupan yang tidak sebagaimana mestinya di masyarakat, itu segera ditanya. Utamanya seperti di Jakarta kan banyak sekali orang pendatang-pendatang, tiba-tiba dia eksklusif. Itu RT, RW, Pak Lurah perlu ditanya dari mana, penduduknya mana, dan aktivitasnya apa, dan bisa dilihat. Sehingga kita jangan menjadi masyarakat yang individualis, permisif, jangan. Maka kita harus care. Kita ada watawasau bil haqqi, watawasau bis. Jadi kita menasihati yang baik, menasihati bagaimana yang bisa menjadi membangun terhadap kehidupan ini. Mungkin itu Bu ya, mudah-mudahan Ibu bisa terjawab. Mas Asep umpamanya, Pak, kalau umpamanya terjadi pemerkosaan, ternyata perempuannya itu yang pakainya yang minim Pak, dihukum juga. Nah, ini kalau di dalam Islam jelas, dia hukumnya haram, tidak menutupi aurat. Tapi dalam kasus di Indonesia itu harus masuk dulu di legislasi kita. Diperjuangkan di dalam perundang-undangan kita. Kalau sudah ada dalam undang-undang baru bisa dieksekusi dan bisa ditegakkan hukum itu. Oleh karena itu kita sebagai muslim jangan separuh-separuh masuk Islam. Jangan setengah-setengah masuk Islam. Harus kafah, ya tutupilah aurat. Penyanyi seperti Mbak Mel Sandi aja itu kan. Ditutupi kan lebih cantik daripada dibuka-buka. Biasanya yang dibuka-buka itu yang murahan. Ya, kalau beli di pasar kan dibuka-buka, Bu. Kalau beli yang di mana yang tempat mahal-mahal itu dibungkusnya apik banget gitu. Maka kalau orang Islam itu dibungkus berjilbab karena orang Islam itu terhormat. Kalau yang dibuka-buka begini, yang segini tadi, bikini, itu biasanya yang harganya murahan. Bisa dijajan, bisa dicicil. Biasanya bisa dikredit. Kalau ini hanya orang yang mampu saja, kalau menikah ya menikah, nggak ada kredit. Persoalan tiap bulan kita ngasih belanja, itu bukan soal kredit, tapi soal kasih sayang. Iya Ustaz, sebentar. Ini saya potong sedikit. Tadi Ustaz soalnya sudah menyinggung dengan Mbak Mel nih. Sekaligus saja kita tanya Ustaz ya. Ya, maksudnya pengalaman kan. Nah terkait hal-hal yang mungkin
kasus-kasus narkoba dan segala macam. Nah kalau kita bicara tentang kehidupan, terutama barangkali musisi, bukan berarti mendiskreditkan teman-teman musisi ya. Barangkali Mbak Mel bisa sedikit cerita begitu. Bagaimana sih kondisi yang dialami selama itu seperti apa? Nah, orang antara rocker dengan dunia malam itu seperti apa? Gimana Mbak Mel? Ya kebetulan dulu kan aku terjun di dunia musik rock ya. Begitu masuk dunia musik rock, kebetulan saya perempuan satu-satunya. Kalau tur kan bareng grup band gitu kan, bareng God Bless, Power Metal, Elpamas. Jadi saya perempuannya cuma sendiri. Jadi setelah terjun ke dunia musik rock, saya kan kagetnya karena ya dengan adanya narkoba seperti itu kan sebetulnya ya ada aja yang seperti itu. Cuman kita kembali lagi kepada pribadi kita sendiri gitu loh. Jadi ya kalau kita bisa menjaga untuk tidak terjun ke situ ya insya Allah mungkin selamanya akan tetap menjaga hal itu. Iya, ibaratnya mungkin Mbak Mel nih seperti ikan di laut ya, walaupun barangkali di lingkungannya asin, tetap ya daging ikannya tidak ikut asin kira-kira begitu. Masya Allah. Dan saya berharap juga seni itu jangan dikotori. Ya. Ya bernyanyi, bermusik itu seni. Ya. Jadi bermusik itu bukan satu yang kotor, tapi ketika ada di situ ada perzinahan, di situ ada narkoba, itu mengotori sebenarnya musik yang indah itu. Masya Allah. Nah terus bagaimana Ustadz supaya tadi itu ya tidak begitu terpengaruh dengan lingkungan yang ada? Ya ketika kita bermusik diniati adalah bagian dari kecenderungan diri, bagian dari keindahan yang ada pada diri kita, maka kita tidak terbawa-bawa. Tapi kalau diartikan musik ada sekedar hura-hura, musik sekedar bagaimana kita ya manggung menghibur orang saja, tapi bukan karena ada kesenangan, itu yang membuat kita kadang-kadang terpedaya dengan keindahan musik itu. Iya, barangkali mungkin yang harus diwaspadai adalah gaya hidupnya Ustadz ya, ya lifestyle-nya. Artinya mendengarkan musik silakan, tapi jangan sampai ikut lifestyle, termasuk juga barangkali kan banyak nih penggemar-penggemar idola. Nah itu mungkin saran Ustadz gimana? Ya saya berharap para penyanyi kita melalui Mbak Mel itu, ya kita menikmati nyanyian, kita menikmati lagu. Ya. Dan para musikus dan para artis itu menjadi panutan dari masyarakat. Maka berperilaku yang baik lebih banyak nanti penggemarnya daripada perilaku-perilaku yang tidak baik itu. Ya. Ketika ketahuan memakai narkoba, pasangan gonta-ganti, dan lain sebagainya, itu membuat kita tidak simpati, malah menjadi kabur penggemarnya itu. Baik, nah kalau gitu Mbak Mel, nih kalau yang dilihat atau diamati, ya sebenarnya menggunakan narkoba itu berpengaruh nggak sih terhadap performance seseorang musisi ataupun penyanyi sebenarnya? Aduh sebenarnya sih belum pernah nyobain ya. Ya kayaknya mungkin pengaruhnya juga gimana ya, mungkin di panggung bakal ngaco juga kali ya. Terus sih belum, alhamdulillah selama ini saya belum pernah mencoba hal seperti itu, jadi belum pernah ngerasain kayak gimana gitu loh. Iya, iya. Sebenarnya bisa over juga kan kalau sampai seperti jadi seolah-olah jadi tambah over PD ya. Iya, jadi nah, terus sekarang Mbak Mel nih, dari dunia rock kemudian sekarang menggunakan dari rock ke jilbab. Ini apa sih yang melatar belakang dan kemudian gimana mengekspresikan seninya dengan kondisi, dengan performa yang sekarang nih? Iya, sebenarnya emang dari dulu berniat untuk berjilbab udah lama. Ya. Baru terrealisasi itu tahun 2007. Saya udah berani berjilbab, tapi meskipun masih belum sempurna, tapi ya masih belajar lah. Ya. Masih tetap kalau ada acara konser rock, saya masih tetap menutup jilbab. Oh, tapi tetap nyanyi juga ya? Saya sempat lihat kok beberapa penampilan Mbak Mel dengan menggunakan jilbab gitu ya. Kira-kira penonton kaget nggak melihat, loh kok rocker berjilbab gitu? Ya ada yang kaget, ada yang biasa, ada yang biasa-biasa aja. Dan yang paling penting sebenarnya dimanapun kita berada, ya dengan seperti ini adalah dakwahnya Mbak Mel di lingkungan para rocker tentunya. Dan juga penggemar rock Indonesia, kan gitu harus ngomongnya. Baik pemirsa, ya kita akan jeda dulu, nanti kita akan masuk ke bagian yang terakhir berupa kesimpulan dan doa. Tetap bersama kami di Majelis Ilmu kita, Damai Indonesiaku. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود
Alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam majelis ilmu kita Damai Indonesiaku. Di dalam surat Ali Imran ayat 110 Allah menjelaskan kuntum khairu umma ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Ini adalah suatu penghargaan tertinggi Allah berikan kepada umat Islam. Kita, apakah kita bisa membuktikan sebagai generasi yang terbaik, menjauhi dari hal-hal yang menyebabkan derajat kita sebagai manusia, sebagai umat Islam menjadi terpuruk dan tetap menjadi tinggi. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Buktikan itu. Jauhi berbagai macam hal yang bisa menyebabkan diri kita terpuruk. Dan insya Allah apabila dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka derajat kita sebagai umat Islam akan tinggi di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia dengan memberikan kebaikan di dalamnya. Nah pemirsa, demikian saja, dan insya Allah di akhir ini kita sama-sama akan mendengarkan kesimpulan. Berikut juga doa yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kita akan berjumpa kembali dalam majelis ilmu kita Damai Indonesiaku. Saya Agus Idwar dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Masjid Baitul Muttaqin, pemirsa TV One rahimakumullah. Kita ini hewan, sama dengan hewan yang lain secara fisik. Hanya bedanya kalau manusia namanya hayawanun natik, manusia yang bisa berpikir. Maka ketika natiknya berpikirnya hilang, itu maka lebih rendah dari binatang. Oleh karena itu mabuk-mabukan, narkotikan dan macam-macamnya yang menghilangkan akal berarti menghilangkan kemanusiaan. Sama halnya dengan kehormatan kita ada pada keturunan, ada pada nasab. Ketika nasab itu hilang, maka hilanglah kehormatan kita. Oleh karena itu kita harus menjauhi sesuatu yang mencampakkan kemanusiaan kita, martabat manusia. Kita lebih baik mengantisipasi daripada mengobati. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Mengantisipasi, memelihara terjerumus lebih baik daripada rehabilitasi. Lebih baik daripada tobat. Maka tidak melakukan dan mengantisipasi untuk melakukan itu lebih baik. Maka memberantas itu lebih baik daripada mengobati orang-orang yang kena candu. Dan juga menceramai orang-orang yang berzina itu. Agar kita tidak mendekati untuk melakukan zina dan candu untuk mabuk-mabukan. Rasulullah SAW bersabda, La taqrabuz zina fa inna fihi sittu khisalin. Jangan kita mendekati zina. Karena dalam zina itu ada 3 hal. 3 di dunia, 3 di akhirat. Fa'ammal lati fid dunya fadhihabul bahai. Kesengsaraan di dunia dari para penzina itu hilangnya kebahagiaan. Kalau hamil, Bapak Ibu, anaknya hamil karena mantenan tahun yang lalu atau 3 bulan lalu, senangnya mau ada cucu. Yang hamil pun juga begitu, ya Allah udah punya anak. Senang. Tapi coba hamilnya tidak pernah menikah Bapak Ibu, pusing. Yang hamil pusing, keluarganya pusing, Fadhihabul baha, kalau ada perzinahan itu. Yang kedua dari perzinahan itu apa? Dawamul fakri. Adanya perzinahan itu akan banyak kefakiran. Kemiskinan akan banyak. Bapak Ibu, miskin itu bukan tidak punya penghasilan. Tapi penghasilannya tidak cukup untuk kehidupannya. Punya uang untuk beli perempuan di sana, punya uang beli perempuan di sana. Atau sebaliknya, perempuan banyak uang, beli laki-laki di sana, beli laki-laki sana. Karena dirinya merasa berondong. Itu tidak akan pernah cukup. Jadi disebut miskin itu ketika penghasilannya tidak cukup untuk kebutuhannya. Boleh saja penghasilannya 2 miliar, tapi kebutuhannya dalam setahun berapa? 5 miliar. Itu fakir. Yang ketiga adalah qasrul umri, umurnya pendek untuk berbuat baik kepada Allah. Di akhirat apa? Wa amma fil akhirat, wa ammal lati fil akhirat apa? Di antara akhirat, suhtullah, dibenci oleh Allah. Wa su'ul hisab, nanti di zaman hisab itu dia kelimpungan sendiri, orang mendapat syafaat, dia tidak mendapat syafaat.
Kelimpungan sendiri pada hisab itu nanti kelak di hadapan Allah. Yang terakhir, wal khuludu finnar. Dia menjadi kekal di neraka. Itu efek-efek yang berzina. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang taat kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi umat Muhammad yang patuh ke seluruh ajaran Nabi Muhammad. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita yang kita tinggalkan, kita ajarkan kepada mereka kepada siapa ia akan menyembah. Dan tahu bagaimana dia mengamalkan di dalam kehidupan dalam bentuk beragama yang baik. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Ya Fattahu ya Razzaq. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li akhina wa masyayikhina wa muallifina wa liman ahabba ilaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ya Allah ailatan mutmainnah warzuqna ya Allah rizqan katsiran mubarakah wa 'allimna ilman nafi'a wa alhiqna bis solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Makasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah